Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, jumpa lagi bersama saya Desi Triana dalam program Saksi Kata. Kasus pembunuhan disertai perampokan terhadap wanita berinisial AE 57 tahun di Kelurahan Tobuha, Kecamatan Pewatu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara berhasil diungkap aparat Polresta Kendari. Dua pelaku masing-masing BS 37 tahun dan SO 56 tahun kini telah diamankan dan menjalani proses hukum. Korban ditemukan oleh warga setelah tercium bau busuk dari dalam rumah. Korban ditemukan pada Rabu 4 Februari 2026. Hasil autopsi memastikan korban meninggal dunia akibat kekerasan berat dan telah tewas sekitar 4 hari sebelum ditemukan. Polisi mengungkap pembunuhan terjadi pada Sabtu 31 Januari 2026 malam. Pelaku BS mendatangi rumah korban dan terlibat cekcok terkait utang sebesar 5 juta rupiah yang berujung pada aksi kekerasan hingga korban meninggal dunia. Setelah itu, pelaku mengambil uang dan perhiasan emas milik korban. Dalam perkembangan kasus, polisi mengungkap peran SO yang berulang kali menghasut BS dengan kalimat "bunuh saja itu banyak emasnya". Hasutan tersebut mendorong terjadinya pembunuhan disertai perampokan. Hasil pemeriksaan psikologi tim SDM Polda Sulawesi Tenggara menyebut kedua pelaku memiliki kepribadian munafik dan pembohong, serta cenderung manipulatif dalam menutupi perbuatannya. Polisi memastikan kasus ini akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Berikut liputan eksklusif Saksi Kata terkait kasus pembunuhan yang terjadi di Kelurahan Tobuha, Kecamatan Pewatu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Kasus dugaan pembunuhan terhadap wanita berinisial AE, 57 tahun di Kelurahan Tobuha, Kecamatan Pewatu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, terungkap berawal dari kecurigaan warga sekitar. Pada Rabu 4 Februari 2026 malam, warga mencium bau busuk menyengat dari dalam rumah yang diketahui dihuni oleh korban seorang diri. Warga yang tidak melihat aktivitas korban selama beberapa hari kemudian melaporkan kondisi tersebut kepada aparat Polresta Kota Kendari. Petugas yang tiba di lokasi langsung membuka paksa rumah korban dan menemukan AE telah meninggal dunia di ruang tengah. Jasad korban ditemukan dalam kondisi membusuk dan menunjukkan adanya tanda-tanda kekerasan. Polisi kemudian mengamankan tempat kejadian perkara dengan memasang garis polisi dan mengevakuasi jasad korban ke rumah sakit untuk kepentingan autopsi. Hasil pemeriksaan awal memastikan kematian korban tidak wajar. Polisi menyebut korban diduga kuat menjadi korban tindak pidana kekerasan yang mengarah pada pembunuhan. Sejumlah barang di dalam rumah korban juga ditemukan dalam kondisi tidak tertata, menguatkan dugaan adanya perampokan. Sejak saat itu, penyidik Satreskrim Polresta Kendari langsung melakukan penyelidikan dengan memeriksa saksi-saksi di sekitar lokasi dan menelusuri aktivitas terakhir korban sebelum ditemukan meninggal dunia. Hasil autopsi terhadap jasad wanita AE, 57 tahun, mengungkap fakta mengejutkan di mana korban dipastikan meninggal dunia akibat kekerasan berat dan telah tewas sekitar 4 hari sebelum jasadnya ditemukan warga. Berdasarkan hasil pemeriksaan medis, korban mengalami luka parah di bagian kepala akibat hantaman benda tumpul. Selain itu, ditemukan patah tulang rusuk, patah tulang kaki, serta sejumlah memar serius di beberapa bagian tubuh. Temuan tersebut mengindikasikan korban mengalami kekerasan hebat sebelum akhirnya meninggal dunia. Penyidik menyimpulkan peristiwa pembunuhan terjadi pada Sabtu 31 Januari 2026 sekitar pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Pada rentang waktu tersebut, korban diketahui masih sempat beraktivitas di sekitar rumahnya dan berinteraksi dengan orang-orang yang dikenalinya. Dari penelusuran
polisi, diketahui korban kerap didatangi sejumlah orang yang memiliki hubungan utang piutang dengannya. Fakta ini kemudian menjadi salah satu fokus utama penyidik dalam mengembangkan kasus. Polisi juga memastikan bahwa sebagian barang berharga milik korban, terutama perhiasan emas dan uang tunai, hilang dari dalam rumah, sehingga kasus ini mengarah pada pembunuhan disertai perampokan. Penyelidikan polisi akhirnya mengungkap identitas dan peran dua pelaku dalam kasus pembunuhan wanita AE. Mereka adalah pria berinisial BS 37 tahun dan wanita lanjut usia berinisial SU 56 tahun yang diketahui memiliki hubungan dekat dengan korban. Sehari sebelum pembunuhan, tepatnya Jumat 30 Januari 2026, BS dan SU sempat mendatangi rumah korban untuk membahas persoalan utang. Dalam pertemuan tersebut, SU masuk ke rumah korban sementara BS menunggu di luar pagar. Keesokan harinya pada Sabtu 31 Januari 2026, BS dan SU kembali bertemu di wilayah Kelurahan Lahundape. Dalam pertemuan inilah SU berulang kali menghasut BS untuk menghabisi nyawa korban, sekaligus merampok hartanya. Hasutan itu disampaikan secara langsung dengan kalimat, "Bunuh saja itu, banyak emasnya." BS sempat menolak ajakan tersebut dengan alasan bahwa emas milik korban telah habis terjual. Namun SU terus mendesak dan meyakinkan bahwa korban masih menyimpan banyak perhiasan emas di rumahnya. Desakan tersebut akhirnya mempengaruhi keputusan BS. Pada Sabtu malam sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Tengah, BS berangkat menuju rumah korban seorang diri. Sekitar pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah, BS tiba di rumah korban dan dipersilahkan masuk. Di dalam rumah terjadi cekcok yang dipicu persoalan utang 5 juta rupiah, yang kemudian berujung pada pembunuhan. 4 hari setelah jasad korban ditemukan, polisi berhasil menangkap dua pelaku pembunuhan wanita AE. BS dan SU diamankan di lokasi yang berbeda di Kota Kendari pada Selasa 10 Februari 2026 malam. Setelah polisi mengantongi alat bukti yang cukup, dalam pemeriksaan BS mengakui telah melakukan pembunuhan dan mengambil sejumlah harta milik korban. Setelah kejadian, BS menyerahkan sebagian hasil rampokan kepada SU. Keduanya kemudian sepakat menyusun alibi dan tidak saling bertemu untuk menghindari kecurigaan. Namun, upaya tersebut gagal setelah polisi mengantongi keterangan saksi dan barang bukti yang mengarah kuat kepada kedua pelaku. Dalam penggeledahan tersebut, polisi mengamankan pakaian yang digunakan saat kejadian, serta barang-barang yang berkaitan dengan motif ekonomi. Selain kronologi, polisi juga membeberkan hasil pemeriksaan psikologi terhadap BS dan SU. Berdasarkan asesmen tim SDM Polda Sulawesi Tenggara, kedua pelaku memiliki kecenderungan kepribadian munafik dan pembohong. Karakter tersebut ditunjukkan melalui sikap manipulatif, tidak kooperatif pada awal pemeriksaan, serta upaya menyembunyikan fakta dan membenarkan perbuatan mereka. Polisi menilai sifat tersebut berperan dalam perencanaan dan penutupan aksi kejahatan yang dilakukan. Hingga kini, penyidik masih mendalami kemungkinan adanya fakta lain dalam kasus ini, termaksud penelusuran sisa barang rampokan. Polisi memastikan kedua pelaku akan dijerat pasal berlapis dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Tim Liputan tribunnews.ultra.com. Peristiwa ini mengingatkan kita untuk tetap berhati-hati bahkan di dalam lingkungan kita sendiri, karena ancaman kejahatan bisa terjadi di mana saja. Saya Desi Triana pamit undur diri bersama dengan kerabat kerja yang bertugas. Sampai jumpa di Saksi Kata berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.